101.7 Vega Radio, your number one radio station. 101.7 Vega Radio, your number one radio station. Hai Vegas, ketemu lagi di program yang keren banget pastinya dan ditunggu-tunggu dan gak kalah penting dari program yang lain. Apalagi kalau bukan di On The Issues, Discovering the News. Apa kabar Vegas sekalian? Semoga pada baik-baik aja ya di rumah. Tentunya bersama kami, Kayla dan Nika, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas sebuah isu yang lagi jadi hot topic di Indonesia. Iya Vegas, betul banget. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus siaran kami di On The Issues, Discovering the News. 101.7 Vega Radio, your number one radio station. Vega Radio, your number one radio station. Oke, masih bersama kami. Kali ini kita bakalan bahas apa sih sebenarnya, Nika? Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sedikit sensitif, yaitu seputar pelecehan seksual, khususnya yang terjadi pada anak-anak di bawah umur. Mengingat memang banyak kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia. Juga sebelumnya nih, Kayla, di tanggal 1 Juni kemarin, itu kita sempat merayakan Hari Perlindungan Anak Sedunia loh. Oh iya betul banget nih Ke. Jadi pada 1 Juni lalu bertepatan dengan hari lahir Pancasila, ternyata sedikit banyak orang yang tahu bahwa di hari itu juga ada hari internasional, di mana kita akan memperjuangkan hak-hak yang dimiliki sebagai anak gitu. Nah, hari itu disebut sebagai Hari Perlindungan Anak Sedunia. Karena itu dengan pembahasan kali ini kita bakal mengundang narasumber yang keren banget dan pastinya udah ahli kalau bahas soal anak-anak gini ya. Betul banget, Kelana. Sekarang langsung aja nih kita sapa narasumber kita yang pertama. Kita sapa Bunda Naning. Halo. Halo Bunda. Hai, halo semuanya. Selamat siang ya. Di sana siang juga kan? Iya, Bunda. Selamat siang Bunda. Apa kabarnya nih Bunda? Kayla dan Nike. Kabarnya gimana Bunda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Vegas, kita mau kenalin nih kalau Bunda Nani ini adalah salah satu staf spesialis di bidang perlindungan anak UNICEF Indonesia. Keren banget gak tuh, Vegas? Keren banget lah. Oke deh, Bunda, kali ini kita mungkin langsung aja Bunda, karena mengingat waktu, kita pengen bahas topik pembahasan tentang kasus-kasus pelecehan yang terjadi di Indonesia. Jadi Vegas, pantengin terus karena ini adalah topik yang penting banget dan akan berguna untuk kita ke depannya. Bunda Naning, apa Bunda sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan kami? Oke, siap. Bunda, aku tuh penasaran banget nih dengan beredarnya berita-berita terkait pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Bagaimana sih Bunda tindakan yang dilakukan oleh UNICEF dalam rangka melindungi anak-anak dari pelecehan seksual, Bunda? Oke, langsung ya. UNICEF sebagai salah satu badan PBB itu mandat utamanya adalah memastikan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh negara-negara peserta termasuk Indonesia itu mempunyai instrumen hukum dan kebijakan, layanan yang memadai, kemudian juga memastikan kompetensi dari para petugas layanannya, khususnya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita harus memastikan tidak hanya dari sisi supply-nya ya, dari sisi pemerintah, tetapi juga dari sisi masyarakat atau dari sisi demand. Masyarakat termasuk apalagi anak-anak khususnya itu harus tahu persis apa sih yang disebut dengan pelecehan seksual ya kalau kita bicara kasusnya pelecehan seksual. Karena banyak sekali areanya masih abu-abu. Ada yang bilang ini bukan pelecehan, cuma gitu aja gitu ya, tapi ada yang sudah mengatakan ini adalah bentuk pelecehan seksual. Oleh karena itu sebarluaskan informasi, membuat sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin akses informasi terhadap anak-anak khususnya dan orang tua, para guru di pesantren, kemudian juga di madrasah, dimanapun termasuk bekerjasama dengan forum anak ya di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa semua anak paham dulu nih apa yang disebut dengan pelecehan seksual. Kemudian orang tuanya juga supaya bisa dideteksi dari sejak awal ya. Kira-kira seperti itu ya, Nika dan Kayla, apa yang dilakukan UNICEF saat ini. Oke. Sekarang mungkin sekiranya Bunda punya sebuah tips and trik nih yang bisa diterapkan oleh masyarakat, khususnya orang tua di luar sana, bagaimana sih caranya agar sang anak bisa terhindar
dari tindakan seperti pelecehan dan penyimpangan seksual? Yang pertama, sebagai orang tua ataupun masyarakat umum ya, karena UNICEF juga mendorong semua anggota masyarakat adalah orang tua anak. Artinya semua desa itu melindungi anak-anaknya ada di sana, tidak hanya tanggung jawab semata dari orang tua kandungnya. Yang pertama. Yang kedua, sekali lagi orang tua harus mengenali anaknya sendiri, karena kadang-kadang anak-anak ini lebih suka ngomong dengan temannya atau dengan orang lain ketimbang dengan orang tuanya. Ini yang kemudian membuat orang tua tidak alert ya, atau tidak paham bahwa anaknya sedang ada masalah, termasuk pelecehan seksual. Wow, luar biasa Benar, banget. Ika. Dulu dong buat Bunda. Luar biasa banget, Gila. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya, Bunda. Sudah menyampaikan tentang bagaimana tips dan triknya untuk mengatasi mencegah tentang pelecehan seksual ini. Iya, benar banget, Ika. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bunda Nani yang telah meluangkan waktu untuk hadir di program kami. Terima kasih banyak, Bunda. Sama-sama, sehat selalu dan tetap semangat ya anak muda. Ya, Terima Bunda. kasih, Bunda. Bunda juga sehat selalu ya. Oke, izin pamit. Dadah. Iya, baik Vegas. Tadi kita udah dengerin secara langsung penjabaran mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Dan sekarang kita mau masuk ke segmen selanjutnya, Kela. Iya, betul Vegas. Jadi kalian tetap harus stay di program ini, karena segmen selanjutnya bakal lebih seru pastinya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di On The Issues, Discovering the News. 101.7 Vega Radio, your number one radio station. 101.7 Vega Radio, your number one radio station. Vegas yang masih setia sama kita hingga detik ini, buat kalian bakalan ada narasumber yang kedua nih. Datang dari generasi kita nih Vegas, alias generasi apa sih kita tuh Nika? Generasi jompo nggak sih? Bukan dong, bukan generasi jompo. Kita nih dari generasi milenial loh, Nik. Nah, jadi kita bakal kedatangan narasumber yang kece abis. Tentunya masih membahas topik yang sama. Penasaran nggak sih, Nik? Penasaran banget, siapa sih, Kel? Nah, dia merupakan seorang terapis anak yang bekerja di sebuah klinik tumbuh kembang anak di Jakarta. Wih, keren banget nggak sih? Langsung aja kita sapa. Halo, Kaulia. Hai, Kaulia. Halo. Apa kabarnya nih, Kak? Baik, alhamdulillah. Nika sama Kayla gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Sehat kan, Kak? Sehat, alhamdulillah. Masih sih berarti lagi di mana nih, Kak? Di Jakarta? Di Jakarta kah? Di Jakarta. Udah ada gambaran sedikit kali ya, bagaimana jadinya kalau seorang anak itu tumbuh sebagai korban dari pelecehan seksual gitu. Oke, jadi kita nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita Q&A bareng Kak Aulia. Siap, Kak Aulia? Oke, siap. Oke. Kalau gitu langsung aja ya, kita membahas tentang gimana sih pengaruh pelecehan seksual pada anak. Sesuai riset yang aku lakukan beberapa hari yang lalu nih, ternyata berat banget ya dampak-dampak yang disebabkan oleh pelecehan seksual itu sendiri. Apalagi untuk ukuran anak yang masih jauh di bawah umur gitu. Kira-kira pengaruh yang paling menonjol di anak tersebut itu apa ya, Kak? Oh iya, jadi yang paling pertama itu tadi anak-anak pasti akan mengalami kebingungan emosional gitu kan, karena tadi ada perbedaan kuasa nih, anak-anaknya merasa tidak berkuasa terhadap tubuhnya sendiri dan si pelakunya ini kayak berkuasa sekali gitu ya, anak-anak pasti bingung, marah, dia juga jadi self blaming. Kemudian nanti untuk kedepannya nanti anak-anak ini juga bisa mengalami PTSD, namanya post traumatic syndrome disorder. Jadi ketika anak-anak menghadapi suatu momen yang sangat besar itu jadi nanti akan trauma gitu di anak-anak. Kemudian juga nanti kedepannya anak-anak ini juga bisa justru akan menimbulkan gangguan seksual gitu. Banget, Kel. Karena juga dulu aku juga ngerasa banget kalau memang pengetahuan tentang bagian mana yang nggak boleh disentuh tuh belum didapetin pas kita masih kecil ya, Kel. Ternyata itu penting banget, harus dipahami. Nah, oke. Tadi kita udah tahu bagian mana atau tentang apa yang tidak boleh disentuh. Yang terakhir kali ini, Kak, kalau dari Kak Aulia sendiri, ada pesan nggak sih untuk masyarakat saat ini di luar sana yang juga mungkin mengetahui tentang kasus pelecehan ini, tapi mereka belum sadar nih, Kak. Bagaimana cara kita untuk menyadarkan masyarakat untuk bisa aware terhadap hal ini, Kak?
Oke, jadi pelecehan seksual ini bentuknya tuh macam-macam dan nggak cuma selalu dalam bentuk fisik. Kalau dalam ke anak-anak nih bahkan bisa dalam bentuk-bentuk non fisik juga, kayak misalnya menunjukkan video pornografi dengan kata-kata itu juga udah termasuk nih, dan kita harus memberitahu semua orang bahwa ini juga termasuk pelecehan kayak gitu. Dan juga orang-orang perlu tahu kalau misalnya pelecehan ini yang salah tetap si pelaku gitu ya. Korban hanya bisa memicu, tapi si pelaku ini kan tetap yang mengambil keputusan apakah dia mau melakukan pelecehan atau enggak. Dan juga untuk orang-orang semuanya perlu kita sadari bahwa kita tidak boleh menghakimi. Wow, kita beri applause dulu Kela buat Aulia. Keren banget Nike. Oke. Sekarang kita udah dapat banyak banget pelajaran yang bisa kita terapin di masa depan ya Nike. Ya. Kita juga dapat materi gimana caranya kita membantu korban pelecehan seksual. Karena dengan maraknya pelecehan seksual seperti sekarang ini merupakan pembelajaran wajib buat kita semua. Iya, betul banget. Pastinya kita mau ucapin terima kasih banyak sebesar-besarnya buat Kak Uli yang udah semakin memperjelas segala ketabuan seperti tadi tentang sentuh menyentuh begitu ya Kak yang kita pahami ini. Tapi Kak sayang banget waktu kita tuh nggak banyak dan kita harus berpisah. Sedih banget ya Kak. Sedih banget. Asiknya. Oke. Mungkin ada sepatah dua kata gitu Kak buat Kak Ulianya sendiri yang ingin disampaikan pada semua pendengar, silakan Kak. Oke, pokoknya kalau kita dengar ada pelecehan seksual, terjadi pelecehan seksual, pokoknya harus dengarkan dan jangan hakimi. Dengarkan dulu dan setelah dengarkan jangan hakimi. Oke, keren banget. Pokoknya jangan dihakimi ya Kak. Kalau gitu, terima kasih banyak ya Kak. Sampai ketemu lagi Kak Aulia. Bye. Kak Aulia. Terima kasih banyak juga. Ya Kak. 101.7 Vega Radio, your number one radio station. Wah, asik banget ya Kela, kita hari ini bisa berbincang-bincang langsung bareng dua narasumber yang keren, asik, dan pastinya mereka tuh ahli di bidangnya mereka masing-masing nggak sih, Kai? Iya kan, tapi sayangnya waktu kita nggak banyak nih. Dan sekarang udah waktunya kita pamit ya, Nik. Iya, sedih banget ya, Kai, tapi nggak apa-apa. Pokoknya, Vegas, jangan lupa untuk terus pantengin program ini. Tentunya masih bersama kami berdua bareng Nika dan Kaila. Pokoknya di On The Issue selanjutnya bakal lebih seru dan pastinya lebih keren lagi. Makanya tetap stay bareng kita di On The Issue setiap minggu pukul 10 pagi hanya di 101.7 Vega Radio, your number one radio station. Bye! 101.7 Vega Radio, your number one radio station.